Halo, dukung terus channel ini ya, agar terus berkembang dan tetap memberikan informasi serta motivasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Support dengan cara subscribe, like, and comment. Jangan lupa juga untuk share video ini, semoga bermanfaat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mukti TV. Di video kali ini aku akan bahas tentang tips untuk sembuh dari GERD dan anxiety. Jadi untuk sembuh dari GERD dan anxiety, jadi ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman. Yang pertama ada dari pola makan yang paling penting. Yang kedua, pola tidur atau istirahat. Yang ketiga, pola pikir. Dan yang keempat, dari obat-obatan atau jamu yang masuk ke tubuh kita. Yang pertama dari pola makan, jadi harus makan itu jangan telat. Jadi sesuai jadwal gitu, misal makan pagi sarapan jam 7, jadi usahakan tiap hari itu jam 7 terus gitu. Makan siang juga jam 12 siang, usahakan tiap hari jam 12 terus gitu. Terus makan malam, untuk makan malam itu baiknya jam 5 sore. Kenapa? Jadi proses pencernaan di perut kita itu idealnya itu kurang lebih selama 3 jam. Jadi harapannya sampai jam 8, jam 9 kita udah ngantuk. Jadi proses pencernaan di tubuh kita itu udah selesai di perut kita. Usahakan tiap hari jam 5 sore. Jadi tertib ya, terus pagi, siang, dan sore itu jamnya jam segitu terus, jadi rutin gitu, jamnya sama terus. Kemudian jika sehabis maghrib kita udah lapar, kita bisa ngemil buah-buahan, buah atau roti-roti yang bisa dikonsumsi, yang tidak mengandung coklat atau keju. Untuk roti-roti bisa roti tawar atau roti-roti lain, yang penting tidak mengandung coklat dan keju. Kemudian juga hindari makanan pedas atau cabai, sambal ya. Kemudian asam, makanan asam atau minuman-minuman asam gitu, atau buah-buahan yang asam gitu dikurangin dulu sampai lambung kita benar-benar membaik. Untuk minuman-minuman yang asam itu ya seperti minuman-minuman energi atau minuman-minuman yang pokoknya rasanya asam lah di perut gitu, dihindari dulu. Kemudian makanan santan, misal bubur gitu, dihindari dulu, santannya dihindari dulu gitu. Kemudian gorengan-gorengan yang dari luar gitu, kalau gorengan di luar jangan beli, dihindari dulu untuk sementara. Kalau dari rumah juga dikurangin aja, kita jadi makan rebus-rebus dulu. Jadi semisal kita bosan gitu sama rebus-rebusan, kita bisa selingin makan goreng dengan sedikit minyak, misal tempe goreng, tahu goreng, ayam goreng gitu. Kemudian ada keju, coklat, itu juga dihindari dulu karena dicernanya agak susah, jadi nanti lambungnya yang kerja keras gitu. Kemudian sayur-sayur yang bergas seperti kol gitu, nangka, sayur nangka itu dihindari dulu juga sampai benar-benar lambung kita membaik. Kemudian teh, kopi itu juga dikurangin dulu. Jadi untuk pengganti teh manis, kita bisa untuk tenaganya ya, untuk asupan manisnya kita bisa gunakan madu, atau kita bisa juga konsumsi buah kurma, itu juga bagus untuk energi kita gitu. Kemudian daging juga dikurangin dulu karena daging itu kandungannya bagus, cuman kalau lambung sedang tidak sehat dikurangin, dihindari dulu untuk sementara gitu, karena daging itu keras, baik daging yang utuh ataupun daging olahan seperti sosis atau yang lain gitu. Jadi di perut dicernanya itu agak susah, jadi lambung nanti kerja keras gitu, lambungnya lagi nggak sehat. Kemudian jangan tiduran setelah makan gitu. Jadi setelah makan kita lebih baik diri atau duduk, itu biar proses pencernaan kita lancar.
Soalnya dengan kondisi lambung yang sedang tidak sehat, misal habis makan kita tiduran, itu asam lambung akan naik gitu. Kemudian untuk pola tidurnya, jadi usahakan kita tidur itu cukup biar badan juga nggak capek, badan juga enak gitu. Untuk tidur malam maksimal itu jam 9 udah tidur gitu, usahakan gitu ya. Apalagi pas libur gitu, usahakan jam 9 sudah tidur. Jadi biar badan kita juga enakan gitu. Untuk tidur siang juga diusahakan kita itu tidur siang gitu. Usahakan gitu ya, tidur siang, harus banyak istirahat, banyak tidur gitu. Untuk aktivitas juga jangan terlalu capek gitu, jadi kita bisa kira-kira sendiri aktivitas seperti apa yang bisa bikin kita capek, kita kurangin gitu, semisal olahraga gitu. Kemudian untuk pola pikir, jadi kita jangan mikir-mikir hal-hal yang negatif. Pikiran kita usahakan positif terus gitu. Jadi misal ada dada sakit, dada kiri sakit, atau nembus belakang atau apa, kita jangan berpikiran macam-macam gitu. Jangan sakit ini, sakit jantung, atau jangan sakit apa gitu. Itu justru memperparah kecemasan kita, memperparah GERD kita gitu. Dari pikiran kita yang stres, jadi bisa memperburuk kondisi lambung kita gitu. Pikiran kita dibebasin aja, pikiran positif untuk mengalihkan pikiran yang negatif. Itu bisa kita melakukan hobi kita biasanya yang bisa bikin kita lupa gitu, atau nonton film, dengarkan lagu. Terus jangan dengar atau nonton film-film yang seram, berita-berita seram, itu kita hindari dulu gitu selama ada GERD dan anxiety. Jadi biar pikiran kita jadi nggak terpengaruh gitu, untuk menambah tingkat kecemasan itu nggak terpengaruh gitu. Jadi kita banyak ngobrol yang positif ya, jangan ngobrol keluhan gitu. Boleh sesekali kita tanyakan tentang keluhan-keluhan kita, tapi jangan kita ngobrol gitu dengan orang lain, tapi ngobrol sama-sama keluhan gitu. Jadi kayak kita jadi ikut terbawa gitu. Yang tadinya kita cuma pegel-pegel doang, kita ada orang keluhan banyak pada cerita, saling curhat, saling share gitu. Ada penyakit ini, ada pegel, ada jantung seperti seperti nyeri atau sesak nafas. Jadi inti kita bisa jadi kepikiran, mungkin jadi bisa ikut terbawa gitu. Atau berita-berita seram gitu, misal berita pandemi atau apa, gejala-gejalanya atau apa, itu jangan dicari tahu biar kita itu nggak ikut terbawa gitu. Kemudian obat-obat nutrisi atau vitamin atau obat gitu, jadi harus ada yang masuk ke tubuh kita. Selain kita menjaga pola makan, selain kita menjaga pola tidur, terus pola pikir juga, itu juga ada asupan-asupan yang masuk selain dari makanan. Itu ada dari suplemen, vitamin atau obat dokter gitu, untuk mengobati lambung kita gitu. Jadi harus ada yang masuk. Jadi misal kita udah berobat nih untuk keluhan-keluhan lambungnya, dari dokter dikasih obat, udah kita habiskan aja obatnya gitu, habiskan. Kalau misal masih ada keluhan ya, masih agak belum membaik, sebaiknya kita kontrol lagi ke dokter. Kita ceritakan keluhan-keluhan yang dialami sekarang gitu, biar dikasih obat-obat yang sesuai, yang cocok untuk keluhan-keluhan yang masih ada sekarang gitu. Terus kita habiskan obatnya. Setelah obat habis itu kita udah mulai enakan nih, kita tetap jaga pola makan, pola tidur, pola pikir, kita tetap jaga semuanya. Dan kita bisa sambung obat dokter dengan jamu-jamu tradisional atau vitamin buat tubuh, atau suplemen-suplemen buat tubuh yang bagus buat lambung. Jadi intinya itu kita harus konsisten ya untuk menjalankan keempat syarat tadi itu gitu. Pola makan, pola tidur, pola pikir, dan
nutrisi yang masuk ke tubuh kita. Harus kita jalankan paling nggak minimal sekitar 6 bulan lah. Nanti udah kelihatan kok kalau 6 bulan itu udah ukurannya udah lama ya, udah bagus gitu. Dan kalau buat teman-teman misal nih yang tadinya suka sambal gitu ya, yang kita kan jaga pola makan nih, menghindari sambal gitu. Setelah 6 bulan nanti juga akan terbiasa gitu, nggak tergoda gitu. Saya juga gitu. Sekarang kalau misal ngeliat sambal atau ngeliat saus itu biasa-biasa aja gitu, nggak kayak dulu pengen makan, pengen nyolek gitu. Kalau udah terbiasa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, insya Allah nanti terbiasa. Dan kesananya juga jangan mentang-mentang udah membaik, udah kita makan apa aja masuk, itu jangan gitu. Mungkin kita udah setelah 6 bulan itu kita bisa makan sambal, tapi tetap aja dikit. Jangan seperti yang dulu gitu, dikit-dikit aja, sekedar mungkin mengobati kangen ya, udah lama nggak makan gitu. Atau makan mie juga jarang-jarang, jangan seperti yang dulu gitu. Jadi harus tetap dijaga semuanya gitu, agar nggak kambuh lagi gitu lambungnya, penyakit lambungnya, terutama untuk anxiety-nya biar sembuh juga gitu. Untuk anxiety-nya tetap pola pikir harus positif gitu ya. Terus ya harus terpacu, termotivasi untuk ke depan gitu. Harus jangan lihat ke belakang lagi, tetap optimis gitu, pasti bisa gitu untuk semuanya. Oke, untuk video kali ini sampai di sini. Untuk tips-tips yang lainnya nanti akan saya bagikan di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.